Lo masih bisa buka-buka sosial media Twitter, TikTok, Instagram, atau main Mobile Legends, padahal kerjaan lo belum kelar satupun. Cek video ini. Dilansir dari sumber data Proxyrec, Indonesia masuk dalam 5 besar negara di dunia dengan screen time terbanyak. Sekitar 7,21 jam per hari dihabiskan untuk melihat layar. Wow, mengejutkan sih negara kita berada di urutan kelima dari seluruh negara di dunia. Artinya, frekuensi main HP rakyat Indonesia memang tinggi banget. Padahal, penggunaan ponsel ataupun layar digital lainnya, terlebih di malam hari, akan mengurangi produksi hormon melatonin. Hormon melatonin berfungsi mengatur ritme siklus biologis manusia, membantu manusia merasa lelah dan tertidur. Banyak penelitian yang menemukan bahwa cahaya biru dari layar digital dapat mendistraksi proses biologis tersebut. Hal menarik lagi, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai pengguna sosial media terbanyak. Jadi, per orang rata-rata menggunakan hingga 8 sosial media. Miris ya, main sosial media mulu berarti ya. Sosial media sudah mengubah hubungan manusia menjadi obat yang setiap partikelnya membuat kecanduan. Otak mengontrol pikiran, ingatan, emosi, dan kelima indera manusia yang seluruhnya mengatur tubuh kita. Semua tugas itu berjalan melalui pesan yang dikirim oleh otak ke sistem saraf dan kembali lagi ke otak. Kita akan fokus pada sistem penghargaan di otak. Di sanalah sebagian besar dopamin diproduksi, sejenis neurotransmitter yang juga disebut hormon perasaan senang. Ketika kita berinteraksi di sosial media yang melepaskan banyak dopamin di sistem penghargaan otak, menyalakan bagian otak yang sama efeknya dengan narkoba dan alkohol. Sosial media sangat mudah diakses, bahkan kalian punya akses 24/7 pada obat khusus ini. Sosial media sangat melimpah dalam arti praktis dan tidak terbatas. TikTok pun tidak pernah habis. Yang luar biasa baru, algoritma AI mempelajari apa yang kita sukai dan akan memberikan saran untuk terus melanjutkan atau mencoba fitur lainnya. Kebiasaan mantengin handphone, terutama scroll media sosial, akan membuat tingkat konsentrasi manusia menjadi berkurang. Lo akan terbiasa menginginkan segala sesuatu serba instan dan kurang bisa menghargai proses. Maunya serba cepet aja. Kalau hal ini terjadi secara terus-menerus, kualitas hidup manusia akan menurun, tingkat produktivitas anjlok, hidup lo nggak akan bertumbuh, dan parahnya mengganggu kesehatan mental. Itu sebabnya kita butuh sesuatu yang disebut dopamin detox. Sebagian orang menganggap dopamin detox sebagai tantangan minum pil antibiotik yang bikin langsung sembuh dan mengubah lo menjadi manusia baru yang hebat dalam waktu singkat. Well, gak kayak gitu sih. Dopamin detox itu lebih ke proses. Sekali lagi, bukan tantangan. Dopamin detox adalah proses mengganti aktivitas yang gak produktif menjadi lebih produktif, atau mengganti aktivitas negatif yang berlebihan menjadi aktivitas positif. Hal itu bertujuan untuk bikin hidup manusia bertumbuh, fokusnya meningkat, dan pastinya mentalnya menjadi lebih sehat. Mungkin masih banyak yang misinterpretasi atau bahkan belum ngerti tentang dopamin detox. Bila kita sama-sama nyambung, kita bahas dulu deh apa itu dopamin. Seperti yang ada di video intro, dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang berperan sebagai pusat penghargaan dan punya peranan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, terutama suasana hati, perhatian, dan gerakan tubuh. Masih kurang jelas? Bayangin aja, dopamin adalah sebuah lampu hijau lalu lintas. Ketika lo melakukan sesuatu yang menyenangkan, kayak makan es krim, dengerin musik, otak lo akan ngasih lampu hijau, memberi sinyal untuk terus melanjutkan aktivitas itu karena bikin lo merasa lebih baik, merasa lebih bahagia. Bayangkan jika sebuah jalan berisi lampu hijau saja, gak ada lampu merahnya sama sekali. Gimana? Bikin bahaya kan? Rentan banget terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan otak. Kalau produksi dopamin kalian over, udah lebih dari cukup, maka itu waktunya untuk mengurangi. Level dopamin yang tinggi akan menimbulkan perasaan euforia berlebihan, berenergi berlebihan, yang bisa bikin gak bisa tidur, kurang bisa mengontrol diri, dan lebih agresif. Kebanyakan konten sosial media kayak TikTok, Reels Instagram, itu punya durasi di bawah 1 menit. Paling lama mungkin 2 menitan lah. Jika hidup lo lebih banyak dibombardir konten-konten seperti itu, dampak paling awal yang mungkin dirasakan adalah kehilangan fokus. Dalam jangka panjang, lo nggak akan kuat nonton video lama, merasa terlalu bertele-tele, padahal video tersebut berisi banyak pernyataan dan argumen yang menambah wawasan. Apakah lo merasakan seperti yang gue sampaikan tadi? Artinya, detik ini lo mesti berubah dengan dopamin detox atau puasa dopamin.
Puasa dopamin atau dopamin detox bukan berhenti melakukan aktivitas yang menghasilkan dopamin atau menghapuskan semuanya dalam hidup. Lebih tepatnya, mengubah aktivitas-aktivitas yang gak bermanfaat menjadi aktivitas yang baik untuk diri lo dan masa depan lo. Proses dopamin detox akan mereset otak manusia menjadi lebih seimbang dan penuh kontrol. Contoh kecilnya, daripada menggunakan waktu senggang buat nulis komen gak penting, apalagi makian, mending ganti dengan aktivitas nulis yang lebih bermanfaat. Misalnya, menulis jurnal tentang mimpi-mimpi lo atau tentang rasa syukur lo atas hidup ini. Sama-sama nulis, tapi beda banget dampaknya. Menurut beberapa penelitian, dopamin detox baiknya dilakukan minimal 14 hari. Tapi, dari beberapa sumber yang gue baca, puasa dopamin paling baik dilakukan selama 30 hari. Jadi, langkah apa yang mesti lo lakuin untuk dopamin detox atau puasa dopamin? Pertama, kenali dulu kegiatan negatif apa yang sering lo lakukan. Cari tahu dengan sadar apa adiksi lo. Pokoknya, pahami dulu mana kegiatan negatif lo yang berlebihan yang memicu over dopamin sehingga susah berhenti. Gue kasih contoh, misalnya scroll sosial media berlebihan, bahkan waktu makan pun gak bisa tanpa nonton video TikTok. Kedua, cari tahu kegiatan positif sebagai penggantinya. Kegiatan yang bakal lo sukai tentunya. Buat sumber inspirasi, lo bisa browsing di Google kegiatan positif apa saja yang juga menghasilkan dopamin. Bisa saja dengan jalan kaki, olahraga, berkebun, membaca buku, ketemu teman lama, dan lain-lain. Ketiga, pilih beberapa kegiatan positif itu yang mungkin akan lo suka dan lakukan sebagai pengganti aktivitas-aktivitas negatif tadi. Misalnya, lo pengen menghilangkan kebiasaan scroll TikTok berlebihan dengan membaca buku. Atur sendiri waktunya sesuai kebutuhan atau keinginan lo. Misal, yang awalnya nontonin HP sampai 5 jam sehari, diubah menjadi cukup 2 jam aja. Yang penting, lo menyadari lo mau melakukan apa, dan mau berapa lama waktunya. Setelah lo bikin rencana pertama sampai ketiga, lakukan secara konsisten selama 30 hari agar otak terreset. Di hari pertama atau awal-awal dopamin detox, otak masih proses beradaptasi. Masih normal kok kalau lo sering kepikiran TikTok padahal lagi baca buku. Masih wajar banget karena belum bisa konsentrasi lama-lama. Saran gue, coba tahan dulu sih. Tahan semaksimal mungkin dengan cara berusaha tetap fokus ke buku yang lo baca. Kalau lo udah nyerah, lo bisa buka TikTok dan pasang alarm agar nggak melebihi limit harian. Selanjutnya, atur aja sesuai yang lo pengen. Entah itu scroll langsung 2 jam atau lo bagi menjadi 4 kali. Puasa dopamin butuh motivasi yang kuat. Intinya, nggak boleh mudah menyerah. Masa awal pasti penuh perjuangan dan lo mesti tahan-tahanin. Sebab, apa yang lo lakukan akan membuahkan hasil yang sebanding. Yang jelas, persiapkan dulu semua dengan matang. Bikin plan yang oke, biar semuanya berjalan sesuai harapan. Hati-hati juga sama trigger yang mungkin datang di tengah-tengah puasa. Intinya, lo harus menyadari hal-hal kecil yang bisa aja menjadi distraksi saat melakukan puasa dopamin. Di akhir video ini, gue akan sajikan list apa saja yang mesti lo masukin ke dalam plan. Ini dia listnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa.